Halo sobat semua, kembali lagi di channel Pos Horor, channel yang membahas dan menceritakan tentang cerita-cerita horor. Nah, di episode kali ini masih bersama Mas Dimas. Untuk kalian yang penasaran dengan cerita-cerita sebelumnya, ada di part-part sebelumnya, video sebelum-sebelumnya. Nah, eh, sebelum kita mulai, saya mau mengingatkan lagi, apabila kalian menemukan video kami di beranda YouTube, ketika sedang scroll-scroll YouTube lalu menemukan video kami, dan kalian suka dengan cerita-cerita horor, saya sarankan untuk subscribe agar tidak ketinggalan update-update cerita horor dari kami. Dan kami ingatkan juga bahwa kami tayang setiap hari Kamis pukul 7 malam. Oke, langsung saja ke cerita Mas Dimas untuk episode yang kali ini. Silahkan Mas Dimas. Kalau cerita yang kali ini tuh yang cerita paling baru, hitungannya masih fresh ya, berarti bulan kemarin sama hari 2 hari yang lalu lah, Deket-deket ini ya Mas. deket-deket ini. Nah, kebetulan saya waktu bulan lalu itu ada kerjaan di luar kota sana, di itu ya, di kayak bank itu ya, kayak saya di sistem alarmnya kan, benerin kayak maintenance gitu loh. Nah, saya ke bank itu udah, waktu masuknya udah malam, itu udah jam 10-an loh ya, jam 10 setengah 11 itu. Nah, itu di briefing dulu sama ya, di briefing kerjaan itu. Kamu kerja di lantai 7, katanya kan ada sekitar 10 lantai loh ya. Di lantai 7. Oh iya Pak, lantai 7. Ternyata itu masih ada yang kerja, lantai 2, 3, 4 tuh masih ada orang lah ya kan? Masih agak rame ya. Agak rame, orang apa sih, masih orang lalang masih ada. Saya nggak ada pikiran kalau nanti tongolin kan. Udah kerja aja, bawa alat-alatnya saya bawa. Udah kayak apa sih, biasa kan kerja malam. Naik tuh dari basement, tak pencet kan, dari ruangan teknisi saya laporan dulu, terus baru boleh ke lantai yang dituju. Pencet lantai 7. Sendiri nih ya Mas. Ya sendiri. Naik. Sorry agak apa, gembung jadinya. Enggak apa-apa. Ya. Tiba-tiba tuh di lantai 5, menuju ke lantai 5. Buka sendiri. Aku nggak ada pikiran kok apa sih, itu gelap ya, posisi lantai 5 itu gelap, jadi udah nggak ada orang. Yang ada orang kan lantai 1, 2, 3. Yang masih ada 2, 3, 4. Buka di set, loh kok gelap, lantai 5, salah, pencet lantai 7 lagi. Terus naik, aku nggak ada kepikiran tuh, nggak ada pikiran, karena kan itu pintu kebuka, yang pencet siapa nggak ada pikiran. Dari lantai 5 ke lantai 7 perasaan agak lama. Tahu-tahu di lantai 7 kebuka ininya. Buka set, sama gelap juga. Tapi bedanya tuh yaitu ada kayak apa ya, pocong. Nah, ada kayak pocong, dia matanya satunya nggak ada, tadi bolong, satunya matanya ini jadi kayak jatuh itu. Wah, saya langsung buru-buru pencet buat nutup itu, nggak ketutup. Saya udah, aduh, jelas, gimana? Jelas di depan, tapi agak jauh memang, agak enggak, sekitar 6 meteran, 6 meter. Cuma deket ya, nggak deket, nggak jauh sih. Apa tetap nggak bisa, waduh ini gimana ini. Akhirnya bisa tutup, alhamdulillah bisa tutup. Tapi pada saat turun, yang dibuka lantai 5, wah, yang gelap tadi.
Wah, aku tambah nggak karuan kan. Nggak bisa Aku udah sebisanya Bismillah apa sebisanya istighfar gimana lah. Pokoknya tiba-tiba nggak bisa ketutup-tutup. Saya lari lewat tangga. Lari, nggak bisa ada yang kebuka semua. Kebuka yang basement tuh. Basement bukan langsung ke ruang depan ruang teknisi. Jalan dulu gelap-gelapan tuh. Iya, gelap-gelapan. Yang kebuka yang ada lampunya cuma di dekat ruang teknis tadi. Pasien juga teknisinya saya gedor-gedorin kenceng Pak. Panik pasti. Iya. Nah, terus dibukain toh. Kamu kenapa? Anu Pak, saya ditongolin Pak. Oh, tongolin yang lantai itu ya. Lah, Bapak bisa tahu. Berarti emang udah biasa. Iya. Itu jawabnya enak banget. Baca kenalan itu. Salamin aja. Gila Pak, kayak diajak salaman. Usut-punya usut, ternyata beberapa bulan sebelumnya itu ada OB itu katanya sholat isya, jadi jam 7 jam 8-an ya. Itu sholat ya, itu si Poci tadi ikutin gerakan sholat. Pocong yang tadi Iya, tadi sampingnya berarti yang dan katanya di situ tuh yang ditongolin, untung kamu ditongolinnya yang itu. Kalau yang Mbak Merah ada lagi. Kamu bisa dicelakain, walaupun celakainya nggak tahu celakain ada apa story sampai mati, aku nggak tahu ya. Mungkin celakanya mungkin patah atau apa, nggak tahu. Untung yang ditongolin yang itu. Teknisnya gitu. Tadi kata teknisnya di situ emang udah biasa ya. Udah biasa kayak gitu. Habis itu aku minta temen, nggak berani lagi. Ya pasti. Nah itu kan udah sedang itu dah. Ini cerita yang paling fresh ceritanya. Ini lebih baru lagi. Iya, baru 2 hari kemarin kayak. Baru banget. Baru banget. Nah ceritanya kan di gua kayak apa replika Mekah ya, replika apa? Kayak tempat buat latihan. Buat latihan itulah, buat latihan gitu. Haji gitu. Dulu di situ tuh sebelumnya tuh katanya buat bekas apa corona dulu. Memang sekarang karena udah nggak ada orangnya dan sepi banget kan. Nah itu memang kerjaan malam kan, kayak pasang baliho reklame itu loh, buat foto-foto itu yang di tanah itu. Saya masuk jam 11-an ke atas lah. Malam. Iya malam. Itu ada sekitar 8 orangan masuk di gedung yang dituju tadi. Nah bongkar muat, pasangin tuh rangkanya yang buat reklamenya tadi kan, pasangin sendiri. Udah jadi. Ini temanku yang apa sih, yang termasuk dari tokoh utama di sini ya. Yaitu namanya Mas Irwan sama saya, terus satu lagi yang mengalami. Nah kan yang 3 orang ini memang khusus buat nurunin, sama buat ngirim mobilnya, jadi dia nggak ikut kerja. Yang satu yang punya hajatnya di situ, yang satu seperti apa ya, kayak istilahnya atasan aku itu. Ya di depan semua, ini ngerjain ke depan. Kebetulan pas kerjaan itu habis punya kayunya. Sebenarnya bukan habis sih, ada yang kayu yang kayak jelek jadi nggak dipakai. Terus aku bilang, Mas, kayunya habis sih, ini jelek kayunya habis, ambilin di belakang sama Pak ini kan, yang bapak-bapaknya ini kan kayak freelance gitu jadinya. Gue kurang tahu namanya ya. Nah mungkin memang udah terlalu malam apa gimana ya, terlalu pagi sih, bukan terlalu malam, pagi ya, ini jam 2-an dah. Udah ya, dini hari ya. Udah dini hari lah, itu udah dini hari.
Nah, si Mas Irwan itu manggil-manggilin omnya, Pak, ayo Pak, tak ajak Pak. Mbaknya diem aja kayak ya jam segitu kan mungkin dia nggak terlalu kuat, ya nggak terlalu kuat melek terus ngantuk, dipanggilin sampai 2 atau 3 kali gitu. Nah, tuh si Mas Irwan ini nggak sabar kan mungkin ya, dia kesana sendiri. Yes. Namanya ya juga mungkin apa sih, kan ketemu ambulan tuh, ambulannya kan ada ambulannya kan, dulu kan bekas buat corona kan, mungkin ambulan dari rumah sakit mana terus di situ mungkin ada apa, ada arwah yang bekas tabrakan apa gitu. Katanya si Irwan ini dia lihat bapak-bapak di dalam ambulan tadi, otomatis berhenti. Di sininya tuh di sebelah kirinya itu mulus. Setelah dia lihat ini, lihat depan mata tuh, wah iya, matanya yang sebelah kanan ini udah hancur mukanya, udah nggak berbentuk muka. Langsung dia gas sekenceng-kencengnya kan, muter set lah ya kan, modelnya jalannya kan gini ya, dia muter. Nah yang di sebelah sini dia ketemu lagi, entah itu apa, kuntilanak atau apa ya, terbang dari sisi kiri ke kanan. Itu apa, arah depan itu kok? Jadi arah samping, dari arah samping. Samping di depannya itu. Makin takut dia. Terus ke depan, kamu kenapa Mas? Aku tanya gitu. Ayo, apa sih, tak ajak, berat ini, berat. Dia mode beratnya bukan, tak kirain berat kayunya, ternyata berat itunya ya. Nggak tahu kali ya. Langsung berat ini, berat. Oh ya, nggak ada pikiran aneh-aneh toh. Udah saya naik, boncengin ke gedung. Dia di jalan nyanyi-nyanyi mungkin sambil apa, ngilangin rasa takut ya. Nyanyi-nyanyi lah, agak teriak-teriak sedikit lah. Sampai di depan yang itu namanya gedung apa itu, aku lupa, pokoknya gedungnya paling belakang itu. Gelap deket, kayak mungkin ada jalan tapi sananya kebun, sini juga ada kebun lagi. Nah sampai set, Mas kamu di sini dulu ya. Nah, kenapa? Ntar aku mau kencing gitu. Ini terangin dulu gitu kan, lampunya memang remang-remang, yang lampu utamanya belum dinyalain. Buka ruangannya itu, aku nyalain lampu depannya, terang. Udah kamu di situ dulu Mas, lihat-lihat apa sih, buka-buka setting apa dulu gitu. Aku kencing dulu nih. Dia si Mas Irwan ini sama apa, nyanyi-nyanyi kenceng-kenceng gitu biar nggak takut ya, soalnya kan tak tinggal lagi ke toilet. Jarak lumayan jauh nggak Mas dari? Ya lumayan jauh sih, sekitar 100 meteran sih. Oh ya lumayan. Ayo, nah mau kencing, jalan memang gelap tapi nggak ada pikiran kan, nggak ada pikiran aneh-aneh. Wong aku pikirannya di situ kerja, nggak mau main kan. Nah mau kencing kan, kalau di WC apa, di WC kayak gedung apa ya, kayak gedung itu kan sini pasti ada pintu utama, terus ada pintu kamar mandi kecil-kecilnya ya. Nah tempat kamar mandinya itu. Dari agak sebelum ke pintu utama kamar kecilnya itu ada suara itu, suara kayak ngetok-ngetok gitu. Aku nggak paling apa sih. Terus ada lagi, nah itu kan. Nah pas di depan pintu utamanya, di depan kamar mandi yang tengah, ada tangan putih kecing, tangannya gini. Aku liatin beneran, ini bener gak sih, ini bener gak sih, tak liatin beneran.
muncul kepala gini, Wah. rambutnya terurai gini. Aku bilang anjing nih, bangsat. Aku putar balik lari nggak jadi kencing. Aku ambil aja kayu seadanya yang mau diambil ke depan. Ayo mas, cepet mas, ke depan mas, ke depan, ayo cepet. Si Irwan langsung ya, langsung kenceng banget, set. Udah dari situ aku letakin, buru-buru aku tidur, buru-buru aku ke samping supervisor lagi. Ada apa sih, ada apa? Udah aku mau tidur dulu, berat ini berat, aku bilang gitu. Berat ini berat dah. Langsung aku tidur, pokoknya nunggu sampai seenggaknya habis azan subuh. Udah ya. Nah terus tuh apa namanya, di paginya pas ngerjain itu, habis itu cerita itu kebetulan ada satpam juga lewat. Anu toh katanya kamu di apa, jempeni toh Di takut-takutin. kan si security yang jaga di belakang itu kan juga ngelapor sana kok, apa sih, ada motor kenceng banget di dalam. Aku ditakut-takutin pak. Wah kalau di sini jangan tanya mas gitu. Jangan tanya di sini. Kalau dulu pas apa sih, dari dulu sebelum itu kan dijadiin tempat buat karantina corona kan itu. Dari dulu memang kayak gitu, apalagi ketambahan ambulannya itu, ambulan dari, kan dulu kan nggak ada ambulannya. Ambulan dari rumah sakit ya ada lah, memang ambulannya juga angker juga tuh. Hal yang di belakang memang itu kalau apa sih, nggak permisi nggak apa, memang ditongolin tuh. Nah, terus malah itu apa sih, saya malah diketawain sama supervisor saya itu kan, kamu penakut banget jadi orang. Lah mau nggak penakut gimana, orang depan mata gitu. Si Irfan juga dimarahin, kalau apa-apa jangan sendiri, tunggu orang, soalnya malam gitu. Jadi yang ngintip tadi itu benar-benar jelas ya mas? Iya jelas banget, tangan yang ngintip ya, itu jelas banget suaranya, tangannya tuh merinding banget gitu. Nah, habis itu aku untungnya udah selesai di situ, aku udah pamannya ke situ juga, pokoknya bawa temen lah. Jangan sendirian, pokoknya bawa temen. Nah kapok, kalau sendiri sih kapok itu. Nah itu barusan lagi-lagi cerita yang membuat merinding, menyeramkan juga, apalagi di bagian yang tangan ngetok-ngetok di pintu dan ada yang ngintip tadi. Nah, itu menakutkan sekali untuk saya. Oke, jadi teman semua, terima kasih sudah menonton sampai episode yang saat ini. Cerita-cerita Mas Dimas tadi dari episode yang lalu sampai yang sekarang itu menakutkan semua. Pengalamannya banyak yang menakutkan. Terlalu banyak ditongolin. Iya, banyak. Iya. Aduh, katanya terlalu sering ditongolin jadi nggak menakut. Saya enggak, saya takut juga. Saya juga nggak bisa bayangin sekali di apa, takut-takutin sesering itu juga. Aduh. Kalau apa nih, kalau suara-suara memang masih sering, tapi kalau tongolan-tongolan itu memang jaraknya dari yang satu ke satunya itu memang agak jauh, jarang. Ya. Tapi kalau masa suara yang gini, suara yang gitu, tapi yang itu suara terus ada penampakan ya baru itu. Biasanya kalau penampakan doang, terus suara aja. Ini suara plus penampakannya itu. Ya, berarti ceritanya kalau kalian semua merasa mungkin merinding, takut sama cerita barusan sampai bayang-bayang, mungkin kalian bisa like video ini dan share
Kalian bisa share juga ke teman-teman kalian biar sama-sama merasakan merinding dari cerita Mas Dimas barusan ini. Dan ya, kalau kalian punya cerita yang ingin kami bawakan, pengalaman mungkin yang ingin kami bawakan di channel Post Horror ini, kalian bisa DM ke Instagram, bisa lewat TikTok juga, bisa kirim ke email kami juga, yang semua itu sudah kami taruh di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai episode kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.